warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yina Irohma dengan NIM 321191011. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep energi dengan sederhana. Teman-teman di sini pasti pernah olahraga kan? Lalu jadi merasa lelah, misalnya setelah lari ataupun bersepeda. Biasanya kalau udah capek, hal yang paling mudah yang dapat dilakukan adalah dengan cara beristirahat. Bisa dengan cara duduk, berdiri, atau diam, ataupun mengkonsumsi makanan dan minuman. Hal tersebut perlu dilakukan setelah berolahraga. Karena kita sudah kehabisan energi. Nah, apa sih energi itu? Apa hubungannya lelah dengan energi? Ayo kita temukan jawabannya. Seperti peralatan elektronik yang memakai baterai, jika peralatan tersebut habis baterainya, maka alat itu nggak bisa bekerja lagi atau bisa mati. Selain itu, kalau ada dua alat elektronik yang memiliki baterai yang berbeda, misalnya yang satu baterainya penuh, yang satu baterainya yang setengah. Nah, baterai yang terisi penuh yang bisa bertahan bekerja lebih lama. Baterai dan kelelahan manusia sama-sama dipengaruhi oleh energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Nah, perubahan ini bisa berupa perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, perubahan zat, bahkan perubahan pada makhluk hidup seperti tumbuh dan berkembang. Jika energi habis, maka suatu benda tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha. Nah, manusia bisa merasa kelelahan sehabis berkegiatan karena manusia menggunakan energi. Maka manusia beristirahat dan mengkonsumsi makanan serta minuman untuk mengembalikan energinya. Energi ini dalam satuan internasional atau SI diketahui sebagai Joule. Selain itu, untuk menyatakan energi dalam bentuk kalor atau panas, digunakan kalori dan kWh untuk menyatakan energi listrik. Nah, di alam kita ini banyak sekali sumber energi yang dapat digunakan oleh manusia. Misalnya ada angin, air, cahaya, minyak bumi, bahkan bunyi pun memiliki energi. Berbagai macam bentuk atau jenis energi yang bisa kita ketahui diantaranya adalah sebagai berikut. Ada energi potensial, kinetik, mekanik, ada energi listrik, energi panas, energi bunyi, dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada energi potensial. Energi potensial atau EP merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena posisi atau kedudukannya. Nah, energi potensial ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Ada energi potensial gravitasi, potensial pegas atau elastis, dan energi potensial listrik. Lalu masih ada banyak lagi. Contohnya dari energi potensial itu misalnya kita ingin menjatuhkan bola basket dari ketinggian dari suatu gedung misalnya. Nah, semakin tinggi kedudukan bola basket tersebut dari tanah atau lantai, maka semakin besar pula energi potensialnya. Paham ya? Lalu contoh energi potensial yang lain ada apa? Yang pertama, ada roller coaster. Roller coaster nih mendapatkan energi potensial saat dia naik ke atas puncak. Puncak-puncak ini berfungsi sebagai titik equilibrium mekanis yang tidak stabil. Untuk mencapai puncak harus menggunakan tenaga mesin. Namun setelah dia naik, sisa perjalanan dilakukan berkat energi potensial gravitasi. Dia jatuh gitu ya ke bawah. Lalu yang kedua ada balon. Saat kita mengisi balon, kita ditiup di balonnya. Balon tersebut kita memaksa gas untuk tetap berada di ruang yang dibatasi. Balon jadi mengembang gitu ya. Tekanan yang diberikan oleh udara tersebut meregangkan dinding balon. Setelah kita selesai mengisi balon, sistem tidak dapat bergerak. Namun udara bertekanan di dalam balon memiliki energi potensial yang besar. Nah, kalau jika balon itu meletus, energinya menjadi energi kinetik dan energi bunyi. Kemudian ada contoh layang-layang. Layang-layang kan digantung di udara. Kita main layang-layang, dia terbang ke udara karena ada pengaruh angin. Jika anginnya berhenti, energi potensial gravitasinya itu akan langsung ada, sehingga yang tadinya layangannya itu terbang akan jatuh ke tanah. Kemudian ada contoh sebuah apel di cabang pohon. Saat digantung, ia memiliki energi potensial gravitasi
yang akan tersedia segera setelah terlepas dari cabangnya, copot gitu ya dari pohonnya. Lalu ada energi kinetik. Beda lagi dengan energi kinetik ini, merupakan energi yang dimiliki oleh sebuah benda bermassa akibat geraknya. Energi kinetik ini juga terbagi menjadi energi kinetik translasi dan ada juga energi kinetik rotasi. Waduh, bedanya apa tuh? Bedanya apa nih kedua ini? Jadi kalau ada energi kinetik translasi ini geraknya lurus, bisa maju atau mundur. Contohnya kayak kita narik atau dorong sebuah benda gitu. Sementara energi kinetik rotasi gerakannya memutar. Contohnya seperti gerakan pada permainan gangsing. Dia bisa muter. Nah, ada juga contoh lain, misalnya kita bermain panahan, energi berpindah dari energi potensial dari si pemanah menjadi energi kinetik pada panah ketika dilepaskan. Nah, kemudian ada juga berlari. Saat kita berlari atau berjalan, maka kita mempunyai sejumlah energi kinetik. Inilah sebabnya mengapa kita merasa relatif hangat saat berlari atau setelah berjalan agak jauh. Keringat adalah hasil panas yang dihasilkan oleh tubuh kita karena saat berlari kita mengeluarkan panas. Saat berjalan atau berlari terjadi konversi energi kimia menjadi energi kinetik. Ada juga jam tangan yang tadi energi kinetik rotasi. Nah, jam ini bentuk lain dari energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan penggunaan jam dinding atau jam tangan, di mana alat ini untuk menunjukkan waktu biasanya memanfaatkan gerak pada jarumnya, muter gitu ya 24 jam, yang mana dihasilkan melalui serangkaian proses pemanfaatan dari baterai. Terus kemudian ada bersepeda. Sepeda juga memiliki energi kinetik. Mekanisme di baliknya adalah saat kita mengayuh sepedanya, kita mengubah energi tubuh kita menjadi bentuk mekanis yang pada awalnya merupakan energi potensial dan akhirnya diubah menjadi energi kinetik saat kita gerak. Karena ada gerakan dari roda. Semakin banyak kecepatan, semakin banyak kita mengayuh, semakin banyak energi kinetiknya. Agar sepeda bisa berhenti, maka kita perlu mengerem dengan arah gaya yang untuk mengurangi kecepatan sepeda dan kembali ke energi nol, ke energi yang diam. Selanjutnya ada energi mekanik. Jenis energi lainnya adalah energi mekanik yang merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik pada sebuah benda ataupun sistem. Maksudnya bagaimana ini ya, kok dicampur-campur antara energi potensial dan energi kinetik? Contohnya ini saat kita sedang bermain ketapel. Ketika batu ditarik ke belakang, batu tersebut memiliki energi potensial. Tapi ketika batu itu kita lepas dan terdorong ke depan, batu tersebut memiliki energi kinetik. Selanjutnya ada energi listrik dan energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan dalam benda potensial listrik. Sementara itu, energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik yang bekerja pada sebuah perangkat listrik. Contoh energi listrik itu ada pada baterai atau aki ya, yang ada di rumah. Kemudian ada energi panas atau thermal. Energi panas ini terbagi menjadi dua, yaitu energi panas yang tersimpan pada sebuah benda dan energi panas yang dipindahkan ke benda lain atau kalor. Contoh energi paling panas dan besar yang penting di kehidupan kita sehari-hari adalah matahari. Energi matahari juga bisa membuat air menguap dan melakukan siklus untuk membuat hujan, serta masih banyak lainnya. Selain matahari, bumi juga menyediakan energi panas yang bisa kita manfaatkan, misalnya panas bumi yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, tenaga panas bumi atau geotermal. Bisa juga energi panas dari matahari ini melalui panel surya. Nah, panel surya ini nanti menghasilkan arus listrik. Nah, listriknya didistribusikan ke rumah-rumah warga. Kemudian ada energi kimia. Nggak usah jauh-jauh kalau ngomongin energi kimia, nggak usah mikirnya itu ada di laboratorium ataupun tentang bahan-bahan berbahaya. Pokoknya energi kimia ini ada dekat dengan kita, termasuk diri kita sendiri. Energi kimia ini merupakan energi
yang terkandung dalam ikatan atom-atom penyusun sebuah materi. Energi kimia merupakan sumber energi yang dapat diolah oleh tubuh kita sendiri, oleh tubuh makhluk hidup. Contohnya pengolahan karbohidrat oleh enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita. Nah, energi yang dihasilkan dari dalam tubuh ini kan dari pengolahan karbohidrat yang dilakukan oleh enzim-enzim. Nah, kenapa kita mengolah karbohidrat tersebut? Karena kita makan. Kenapa kita makan? Karena kita butuh energi untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya ada energi nuklir. Nah, ini manusia menciptakan sumber energi lain yang cukup berbahaya, yaitu melalui radioaktif dari uranium dan plutonium. Biasanya kita mengenal energi ini dengan nama energi nuklir. Memang energi nuklir dapat menghasilkan tenaga yang besar melalui reaksi inti, baik reaksi fisi atau pemisahan maupun reaksi fusi penggabungan. Tapi diperlukan tenaga yang ahli ya dalam perlengkapan yang memadai untuk menstabilkan reaksi sebelum bisa digunakan tenaganya. Karena kalau salah-salah penanganan, maka uranium atau plutonium ini bisa meledak kapan aja dengan amat sangat dahsyat. Perubahan energi, sebenarnya energi yang kita gunakan itu berasal dari bentuk energi lain yang kita olah dan konversi menjadi bentuk energi yang kita inginkan. Hal ini dinyatakan dalam hukum kekekalan energi atau nama lainnya hukum termodinamika 1, kurang lebih bunyinya seperti ini. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun bisa berubah ke bentuk energi lain. Coba deh perhatikan pada kalimat energi dapat berubah ke bentuk energi lain. Perubahan energi ini bisa kita sebut sebagai konversi energi atau transformasi energi. Misalnya, kita ingin menggunakan sepeda motor, berarti kita mengubah bentuk energi kimia dari bahan bakar minyak menjadi kalor pada mesin dan menjadi energi kinetik sehingga motor bisa bergerak. Kemudian ada contoh perubahan energi lainnya yang bisa kamu lihat pada gambar ini ya. Ada robot yang berasal dari energi kimia menjadi energi kinetik dan listrik. Lalu ada juga apel yang jatuh dari energi potensial berubah ke energi kinetik saat dia jatuh dari batang itu. Lalu ada setrika dari energi listrik ke energi panas. Ada juga kipas angin, lampu, kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi nih contoh perubahan energi dan teman-teman bisa lihat di sekitar rumah kita sendiri. Banyak sekali fungsi energi untuk membantu makhluk hidup dalam beraktivitas. Manusia menggunakan energi untuk mempertahankan kelangsungan hidup, sedangkan alam menyediakan banyak energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kalau ngomongin energi nggak jauh dari hukum termodinamika. Termodinamika mempelajari tentang perubahan energi dari suatu reaksi panas yang berkaitan dengan usaha dan panas yang diperlukan untuk melakukan suatu reaksi dan perubahan panas serta usaha tersebut selama reaksi berlangsung hingga akhir. Dalam ilmu termodinamika ada yang namanya sistem dan lingkungan. Kedua hal tersebut haruslah dipahami. Sistem adalah tempat berlangsungnya reaksi termodinamika, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem. Berikut ada rumusnya. Rumus hukum termodinamika ke-1 yaitu Q kalor sama dengan delta U perubahan energi ditambah W atau usaha. Untuk sistem memiliki simbol Q yang berarti kalor, W adalah usaha dan delta U adalah perubahan energi. Nah, saat sistem ditambahkan atau menyerap kalor, maka nilai kalornya adalah positif. Namun saat sistem melepaskan kalor, maka nilai kalornya menjadi negatif. Sedangkan saat sistem menerima kerja dari lingkungan atau lingkungan melakukan kerja terhadap sistem, maka nilai usahanya adalah positif. Dan sebaliknya, saat sistem melakukan kerja ke lingkungan, maka nilai usahanya adalah negatif. Dalam ilmu termokimia, sistem dan lingkungan dibedakan menurut interaksi antara sistem dan lingkungan tersebut, yaitu ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Kalau sistem terbuka ini sistem yang memungkinkan adanya pertukaran materi dan juga panas atau kalor antara sistem dan lingkungan. Contohnya ada api unggun, kalau di sini ada teh panas di dalam gelas, karena nggak ditutup jadi bisa keluarkan, ada pertukaran energi. Lalu ada sistem tertutup
Contohnya tehnya yang panas tadi bisa ditutup pakai penutup gelas. Awalnya kan air tehnya itu hangat, tapi beberapa lama gak akan hangat lagi, akan dingin. Ini yang dikatakan dengan pertukaran kalor. Kalor atau panas dari air di dalam teh tersebut keluar, berpindah ke lingkungan sekitarnya dan perlahan-lahan kembali pada suhu normal lingkungan. Kemudian ada termos, merupakan sistem tertutup terisolasi, karena termos bisa membatasi sistem dan lingkungan dengan sangat baik, bahkan lebih baik daripada sistem tertutup, sehingga tidak terjadi pertukaran massa dan kalor antara sistem dan lingkungan. Kalau kita perhatikan, termos juga dibuat dari bahan yang tebal, tutupnya pun dibuat sangat rapat dan kedap udara. Oleh karena itu, termos bisa menjaga suhu minuman yang kita simpan di dalamnya tetap hangat ataupun panas. Demikian presentasi sederhana mengenai konsep energi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.